warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliza Veronica. NIM saya 19030224. Saya adalah mahasiswi Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis Universitas Samudra Langsa. Di sini saya akan memperkenalkan dan memberikan informasi kepada kalian bagaimana sih cara kita menggunakan salah satu aplikasi untuk menghitung efisiensi, yaitu bernama aplikasi Frontier 4.1 atau Frontier 4.1. Nah, jadi Frontier adalah salah satu software yang digunakan oleh Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan maju di Amerika Serikat untuk menghitung bagaimana untuk menjadikan perusahaan atau menghitung bagaimana efisiensi dari beberapa perusahaan. Frontier. Di sini saya akan mendemokan bagaimana penggunaan aplikasi Frontier. Seperti yang kita tahu nih, bahwa aplikasi Frontier atau biasa kita sebut dengan SFA atau Stochastic Frontier Analysis merupakan salah satu aplikasi dengan metode estimasi batas produksi, Frontier, dan juga pengukur tingkat keefisiensi produksi. Fungsi Frontier menggambarkan produk maksimal yang dapat dihasilkan untuk sejumlah masukan produksi yang dikorbankan. Pendekatan SFA ini meliputi dugaan fungsi produksi, di mana output merupakan fungsi dari faktor-faktor kesalahan dan inefisiensi produksi teknis itu sendiri. Nah, kita akan bahas fungsi SFA ialah mengukur tingkat efisiensi perbankan di USA dan perusahaan-perusahaan maju di Amerika. Frontier juga mengukur efisiensi melalui sebuah data penelitian. Pertama sekali yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi Frontier. Kita hanya cukup menekan software Frontier 4.1 dan kita akan ambil blok yang pertama. Teman-teman di sini hanya tinggal mengetik manual and examples in a file on CFA's website of Frontier 4.1. Oke, di sini kita akan klik dan setelah itu dia akan langsung terdownload secara otomatis. Oke, karena saya sudah mendownloadnya, jadi langsung saja kita peragain bagaimana sih cara penggunaan dari aplikasi Frontier ini. Oke, sebentar ya. Dia akan otomatis masuk dan itu dalam bentuk zip seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, yang harus kita lakukan adalah extract here. Ya, jadi untuk apa? Supaya dia berbentuk seperti data yang mudah diakses. Dan saya sudah mengekstrak here-nya nih. Udah, oke. Hal yang pertama sekali harus kalian lakukan adalah mempunyai sebuah data. Di sini saya punya data sebanyak 60 data. Ya, ini dia 60 data yang terdiri dari firm. Ini adalah perusahaan, year ini selama 1 tahun, dan ini adalah variabel X1, X2, 3, 4, 5, dan Y. Ini ada output, ada labor, dan kapital. Nah, jadi yang kita pakai hanya ini, kita blok, kita copy, lalu kita salin ke sheet ke yang kedua. Nah, jadinya akan seperti ini teman-teman. Yang kita gunakan adalah Excel yang ini, lalu kita save as. Dan yang paling penting adalah mengubah jenis type ya. Saya mau kasih nama EG1T1 dan save as typenya saya rubah menjadi text MS-DOS karena supaya bisa dia dianalisis oleh yang namanya Frontier. Oke, sudah di save. Sekarang kita pergi ke aplikasinya. Langsung kita buka aplikasinya teman-teman. Nah, ini aplikasinya. Nah, jadi Frontier ini adalah software ya yang memberikan kita informasi kepada kita bagaimana efisiensi dari perusahaan-perusahaan yang telah kita paparkan tadi nih dari data penelitian. Sekarang di sini ada pertanyaan nih. Do you wish to type instruction at the terminal or use an instruction file? Nah, jadi yang kita gunakan ini adalah data yang berbentuk terminal, maka kita hanya mengetik T saja lalu kita tekan enter. Ya. Enter 1 if you wish to estimate your error components models or to for the effects model, katanya. Nah, jadi yang kita pilih adalah effect models karena kita di sini menggunakan beberapa variable TA dan kita akan mengklik 2 lalu kita enter. Enter the name of your data file. Jadi data yang telah kita save as tadi ya, namanya itu kita letakkan di sini. Seperti tadi saya memberi nama EG1T1. Kita enter.
Enter your name on output file. Jadi kalau misalnya data yang nanti keluar mau diberi nama apa? Saya mau beri nama EG1T1-O. Saya mau kasih nama. Oke, seperti ini. Lalu kita enter. Are you estimating a production or cost function? Enter one operation or two for cost, katanya. Jadi kita kan di sini mau bahas tentang bagaimana fungsi produksi. Jadi kita jawab satu. Kita bukan mau mengenal biaya ya, tapi fungsi produksi. Is the dependent variable logged Y or no? Katanya. Nah, jadi apakah ada variabel independen nih? Ada dong ya, itu variabel Y. Maka kita isi Y. Yes. Y or no itu W or no, Y or no itu yes or no gitu ya. Enter how many cross section in the data. Jadi ada berapa data sih yang akan kita masukkan ini, akan kita input. Itu ada 60 data. Lalu kita enter lagi. How many time periods in the data katanya. Jadi ada beberapa periode nih dari data itu. Kita hanya menggunakan satu periode, maka kita isi satu lalu kita enter. How many observation in total in the data nih. Jadi ada berapa total sih yang kita observasi ini? Iya, sama jawabannya ada 60. Kita enter. How many regression XX are there? Jadi ada berapa variabel X di dalam data yang kita paparkan tadi. Ternyata saya sudah katakan ada X1 sampai dengan 5, berarti ada 5, maka kita klik 5. Kita enter. Does the model include delta, yes or no? Jadi kita pakai nggak nih delta dalam data kita? Nggak ada, berarti kita jawab N. Enter. How many F-term regressor ZS are there? Jadi nggak ada variabel Z ya di kita. Dia nanya nih, ada nggak variabel Z? Ya, nggak ada, kita jawab aja 0. No ya. Do you wish to supply starting values, yes or no? Katanya. Values, no ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau sudah ada tampilan dia tiba-tiba hilang, teman-teman jangan khawatir karena itu merupakan udah finalnya ya. Jadi kalian hanya saja mengingat data, nama file data yang telah kalian input tadi. Kalau dia keluar hasilnya apa namanya? Tadi saya memberikan nama EG1T1-O. Nah, ini dia ya. Kita lihat sekarang hasilnya. Nah, jadi penggunaan Frontier itu seperti ini. Nah, kita bisa melihat nih ya. Inilah dia output from the program Frontier. Ya. Nah, ini jadi ada instruksi filenya, data filenya ya. Dan ini adalah beta 0 sampai dengan beta 5. Dan ini adalah koefisiennya. Ini itu adalah hasil dari mempengaruhi nggak sih gitu. Dari koefisien-koefisien ini terhadap beta dan sigma. Serta T rasionya, T pembandingnya gitu. Kalau kita scroll lagi ke bawah ya. Dari sini ada estimates-nya nih. Estimates after the research where. Nah, jadi ini adalah beta 1 ini kan tadi perusahaan-perusahaannya. Beta ini adalah beta 1 ini adalah X1 sampai beta 5 ini X5 dan beta 0 ini adalah Y. Jadi cara bacanya kalau dia min berarti dia berpengaruh nih gitu. Kalau kita ke bawah nih, di sini juga ada the final MLA estimates are. Nah, jadi ada standard error, ada T rasionya juga. Lalu ada banyak nih. Ada covariance matrix, technical efficiency estimate. Nah, jadi ini dia nih. Frame. Tadi kan perusahaan dan ini adalah efficiency estimate. Jadi dugaan ya, estimasi dugaan. Nah, ternyata setelah kita gunakan aplikasi Frontier ini didapatlah yang namanya mean efisiensi. Rata-rata efisiensi rata-rata dugaannya itu pada nilai 0,7593 bla 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 plus 00 gitu. Nah, jadi kita bisa lihat nih teman-teman. Jadi semakin dia mendekati angka 1 di beberapa penelitian, maka akan semakin efisien perusahaan tersebut dalam memproduksi perusahaannya gitu. Jadi kalian bisa lihat nih seperti misalnya di perusahaan 59 nih udah 0,87, berarti dia sudah di atas yang namanya rata-rata keefisiensi. Jadi dia sudah sangat baik gitu. Tapi kalau dia di bawah 0,75 berarti dia tidak atau belum efisien. Nah, jadi seperti itu teman-teman.
penggunaan dari aplikasi Frontier. Terima kasih. Semoga bermanfaat.